Di awal kegiatan ini, marilah kita berdoa, menundukkan kepala sejenak, meminta kepadanya Sang Ilahi Robi. Kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan yang akan kita laksanakan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini, dengan penuh keakraban dan bahagia, kami hadir di sini kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang akan kami laksanakan ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, lihatlah kami, lihatlah semangat rekan-rekan sejawat kami, baik yang hadir di sini maupun tidak. Berilah kami kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan lindungan-Mu serta maghfirah-Mu. Ya Allah, Engkau dapat melimpahkan ilmu pengetahuan dan kekuatan kepada kami dalam melewati pandemi COVID-19 ini. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun insan-insan kesehatan yang berkualitas serta dapat memberikan kebaikan bermanfaat bagi masyarakat. Ya Allah yang Maha Mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Eris. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Yang terhormat Kepala Seksi Kesga Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Yang terhormat narasumber Bu Dr. Eni Rahmawati, spesialis anak. Yang saya hormati para peserta undangan virtual Zoom hari ini dari Puskesmas. Yang saya cintai panitia tim Kesga Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul meskipun masih tetap secara virtual dalam workshop sesi 2 tentang pentingnya pemantauan gizi pada balita untuk tenaga kesehatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Baik, Bapak Ibu, mohon izin pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rangkaian acara yang akan kita lewati pada kesempatan ini. Setelah ini nanti ada laporan panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Seksi Kesga Gizi. Selanjutnya pembukaan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, kemudian materi oleh narasumber, diskusi, dan penutup. Untuk mengefektifkan waktu, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu laporan panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Seksi Kesga Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi kepada Ibu Haji Lilih Resmiati STR ke MSI, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Yang terhormat Bu Dr. Eni Rahmawati SPA dari Rumah Sakit Sekarwangi. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta pertemuan Zoom hari ini, dari dokter, Bapak Ibu dokter,
ibu bidan, kemudian perawat dan petugas gizi yang ada di 58 Kabupaten Sukabumi. Yang pada hari ini mungkin petugas gizi kebetulan ada kegiatan di Pangrango, jadi tidak seutuhnya bisa mengikuti kegiatan pada hari ini. Padahal membahas karena ada berbentrokan waktu ya dengan kegiatan Zoom yang akan dilakukan pada siang hari ini. Baik, mohon izin Pak Kabid, saya akan menyampaikan laporan kegiatan pertemuan hari ini. Pada dasarnya kami melaksanakan, khususnya tim Kesehatan Gizi akan melaksanakan pertemuan ini karena sampai akhir tahun di 2021 kami perlu evaluasi terkait dengan isu nasional bahwa AKI, AKB, dan stunting di Kabupaten Sukabumi masih tinggi. Jadi ada beberapa yang memang harus kita perbaiki, terutama dalam sistem pelaporan, kemudian ilmu-ilmu yang harus kita sampaikan ke seluruh peserta yang ada di 58 puskesmas Kabupaten Sukabumi. Sampai hari ini, di bulan November, bahwa angka kematian ibu berjumlah 59 kasus, ya, 54% diantaranya kasus COVID. Kemudian angka kematian bayi berjumlah 180 kasus dan angka kematian balita ada di angka 8 kasus. Untuk itu, dengan adanya permasalahan ini perlu kiranya kami mengadakan workshop yang terus-menerus di minggu ini. Dari mulai Selasa kemarin kita sudah melaksanakan pertemuan tatap muka dengan narasumber Dr. Humaini dan Dr. Dian tentang pembahasan kasus nermis dan kasus kematian ibu, bayi, balita untuk petugas penanggung jawab PONED. Kemudian pada hari Rabu berikutnya kami pun melaksanakan kegiatan yang sama terkait dengan kasus kematian balita terbanyak ya khususnya di Rumah Sakit Samsudin, dan itu sudah disampaikan oleh Dr. Rini SPA, narasumber dari Rumah Sakit Samsudin. Kemudian ini yang terakhir, kami akan melakukan pertemuan tentang pentingnya pemantauan status gizi pada balita untuk tenaga kesehatan di FKTP yang terdiri dari dokter, kemudian bidan, perawat, dan TPG. Karena ada beberapa kasus dari kasus kematian ini, mungkin salah satunya dari asupan gizi. Maka perlu kiranya kami dari sesi Kesehatan Gizi untuk menyampaikan informasi transfer ilmu kepada teman-teman semua apa saja yang ada kaitannya berhubungan dengan asupan gizi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Eni yang pada kesempatan hari ini sudah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada teman-teman kami khususnya yang ada di 58 puskesmas di Kabupaten Sukabumi. Tujuan dari pertemuan hari ini saya ingin semua bisa memahami hasil kajian ya terhadap kasus nermis atau kematian ibu dan bayi pada tahun 2021 dengan metode AMPSR ya. Itu tujuan kami nanti karena ada beberapa yang pelaporan yang harus teman-teman laporkan ke aplikasi tersebut. Kemudian kajian kasus ini harus dilakukan oleh dokter PJ Puskesmas sebagai penanggung jawab medis di Puskesmas, karena nanti di aplikasi itu setiap ada kasus-kasus yang berkaitan dengan angka kematian ibu dan bayi, ini harus disampaikan dan dilaporkan dan harus sepengetahuan dokter untuk menentukan diagnosa dari kematian tersebut. Tentunya kalau seandainya ada yang berkaitan dengan status gizi, harapannya mudah-mudahan kasus kematian ibu bayi ini bisa tertangani lebih awal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf, insya Allah saya akan mengikuti kegiatan ini sampai akhir karena ini ada pertemuan yang bentrok. Kami hari ini ada pertemuan dengan TPG di Hotel Pangrango. Mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan sama-sama ya, terutama khususnya untuk seluruh peserta biar apa yang menjadi permasalahan yang kaitannya dengan asupan gizi yang ada di kasus kematian yang ada di puskesmas ini bisa teman-teman sampaikan kepada yang ahlinya.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kasih yang sudah menyampaikan laporannya. Selanjutnya yaitu arahan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi kepada Bapak Haji Maskur Alawi SK MKM. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Eni, spesialis anak. Terima kasih Dok yang siang hari ini akan memberikan kepada kita ilmu-ilmunya ya. Yang saya hormati Ibu Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Tim Kesga Gizi Dinas Kesehatan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ibu Bapak Dokter, perawat bidan, petugas gizi yang hadir hari ini sebagai peserta yang sama-sama kita banggakan. Alhamdulillah. Bapak ke-mute suaranya punten. Pak Kabid, suaranya nggak ada, hilang. Baik. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Eni sebagai narasumber siang hari ini ya, yang akan memberikan ilmu-ilmunya kepada kita, teman-teman. Saya harapkan semuanya meskipun melalui virtual seperti ini, melalui online seperti ini, tentunya banyak sekali kekurangan ya dan kendala, tetapi kita optimalkan ya. Silakan proaktif dalam kegiatan hari ini, dan juga kami berharap Bu Dr. Eni memberikan arahan-arahannya, bimbingannya kepada kita, memberikan ilmunya kepada kita semua, nakes khususnya ya di Kabupaten Sukabumi ini. Kemudian saya yang saat ini menjadi koordinator ya di bidang kesehatan masyarakat. Tentunya dari kemarin kita sudah beberapa kali ya melaksanakan kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan peningkatan kapasitas, kompetensi, ataupun kegiatan-kegiatan evaluasi ya yang kita lakukan. Dan hari ini pun kita juga melakukan upaya-upaya itu yang tentunya kita mempunyai indikator kinerja utama yang kita tahu bersama, itu semuanya melekat ya di bidang kita, yaitu indikator kematian ibu dan bayi, seperti itu ya, kematian ibu dan anak. Jadi ini sekali lagi menjadi tugas yang berat bagi kita. Setiap tahunnya kita diberikan tugas, dan kita juga sudah tahu bagaimana target-target yang tertuang baik itu dalam RPJMD ya, RPJMN, dalam Renstra, kemudian juga dalam kesepakatan global SDGs dan yang lainnya ya. Itu tentunya upaya penyelamatan ibu dan bayi, juga pencegahan dan penanggulangan stunting, dan juga masalah-masalah gizi yang lainnya, itu adalah tugas yang berat yang harus sama-sama kita sikapi seperti itu. Nah, kemudian dalam konteks hari ini pentingnya pemantauan status gizi bagi balita. Ya, saya sekali lagi hari ini mungkin akan dievaluasi juga ya, bagaimana kasus-kasus kematian balita ya, dan juga bagaimana nanti setelah itu akan ada rekomendasi dan tentunya ada solusi ke depannya, langkah tindak lanjut yang harus kita ambil ya. Nah, tetapi sebelumnya sekali lagi saya mengingatkan teman-teman semua ya, dokter, perawat, bidan, petugas gizi, bahwa hal-hal yang operasional, hal-hal yang kecil yang dianggap mungkin itu rutinitas ya di tingkat puskesmas ataupun posyandu, itu yang harus diperkuat ya. Artinya pemantauan itu, misalkan pemantauan balita ya, balita, bagaimana saya ingin melihat pencapaian SPM
di balita itu yang tercapainya itu di posyandu misalkan ya. Saya ingin menekankan bagaimana pencapaian D/S-nya di posyandu. Bagaimana upayanya harus mencapai D/S di posyandu itu tuh yang hal-hal yang memang dianggap kecil, tetapi inilah justru yang sangat menentukan nanti keberhasilan program. Nah, tentunya saya di bidang Kesmas, konsep inovasi harus ada, tetapi penguatan di tataran operasional itu yang memang perlu saya ingatkan kembali, perlu saya tingkatkan kembali melalui teman-teman semuanya ya. Nah, kemudian juga bagaimana pengetahuan teknis ya para programmer itu. Saya tidak ingin teman-teman sebagai programmer tidak menguasai atau kurang menguasai programnya seperti itu ya. Jadi jangan sampai tidak tahu ketika memegang program gizi, tidak tahu definisi operasional, tidak tahu sasaran, tidak tahu target ya. Itu tidak diharapkan ya. Jadi harus mengetahui dulu hal seperti itu. Kemudian nanti beranjak bagaimana kita bisa memperbaiki hal yang lainnya. Kemudian seperti di posyandu ya, pemantauan status gizi ini memang diawali bagaimana teman-teman bisa melayani 100% sesuai dengan SPM secara kuantitas semua balita setiap bulannya. Tentunya kalau berbicara masalah kualitasnya dilayani sesuai dengan standar seperti itu. Dan hari ini mungkin akan dibicarakan bagaimana pelayanan sesuai dengan standar itu dari ahlinya, dari sumbernya yaitu dokter spesialis anak ya. Nah ini jadi dalam konteks SPM sekali lagi saya tidak bosan-bosan mengingatkan ada dua hal yang harus kita capai. Kuantitas yaitu jumlah 100% semuanya. Semua balita harus kita layani. Kemudian secara kualitas, bagaimana kita melakukan pelayanan tata kelola, tata laksana itu sesuai dengan SOP, kemudian sesuai dengan semestinya sehingga memang unsur kualitasnya terpenuhi. Sehingga dua unsur kuantitas dan kualitas itu akan tercapai yang namanya standar pelayanan minimal itu. Itu dulu ya yang perlu saya kuatkan, dan juga tadi kembali lagi penguasaan teknis program harus benar-benar teman-teman kuasai. Kemudian setelah sasarannya ada, tadi bagaimana teman-teman bisa melakukan deteksi masalah-masalah gizi dan mengintervensinya secara tepat. Ya. Contohnya misalkan ketika ada adanya masalah ya. Karena kita sama-sama tahu sudah ada instrumen ya pemantauan status gizi itu. Ketika misalkan tidak naik atau bahkan turun, apa yang harus dilakukan? Itulah mungkin yang harus terus kita tegaskan ya. Jangan sampai hanya sebatas deteksi saja, tetapi intervensi selanjutnya tidak ada. Itu akan percuma ya. Nah jadi ini mungkin yang perlu saya kuatkan di ranah teman-teman itu. Dan disinilah perlunya koordinasi, kolaborasi bagi kita, bagi lintas profesi ini ya. Nah, jadi ada teman-teman yang kewenangannya itu untuk seperti bidan, perawat ya, yang terbatas misalkan ya. Dan inilah kesempatan kita untuk koordinasi dengan misalkan profesi yang lain yang memang punya kapasitas yang lebih seperti itu ya. Ketika ditemukan sasaran dengan tidak naik berat badannya atau misalkan ada masalah-masalah yang lainnya, ini yang harus kita lakukan koordinasi secepatnya, kolaborasi secepatnya, dan langkah apa yang tepat yang harus dilakukan. Seperti itu teman-teman ya. Ini mungkin perlu saya ingatkan kembali. Kemudian juga saya ingatkan bahwa masalah gizi ini termasuk strategi nasional RPJMN ya, masuk RPJMN ini, sehingga benar-benar ini sangat fokus bagi kita, harus kita fokus, semua upaya harus kita kerahkan untuk bagaimana bisa mencapai itu. Dan kemudian juga sekarang kita punya target zero new stunting ya. Di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten menargetkan 2023 zero new stunting. Bagaimana upaya-upaya itu ya? Saya ingatkan udah dari berbagai pertemuan kita lakukan ya, berbagai upaya telah kita lakukan, dan memang inilah yang terus dan selalu kita akan berikan ya untuk Dinas Kesehatan dan Kabupaten Sukabumi itu. Kemudian yang terakhir saya hanya mengingatkan bahwa kita juga jangan terjebak masalah gizi itu hanya sebatas stunting ya teman-teman.
kita juga mempunyai masalah-masalah gizi yang lainnya ya, yang terkadang kita juga bukan mengesampingkan, tetapi mungkin terdistraksi ya, terdistraksi oleh upaya stunting, sehingga kasus-kasus atau masalah-masalah gizi yang lainnya terdistraksi atau fokusnya tidak seperti apa yang kita lakukan untuk program stunting ini. Kita masih mempunyai masalah-masalah hosting ya, dan yang masalah-masalah gizi yang lainnya. Itu saja mungkin dari saya sebagai pembuka, Bu Dr. Eni. Sekali lagi terima kasih selalu hadir untuk kami, Bu Dr. Eni, dan jangan bosan-bosan untuk terus memberikan ilmunya kepada kami dan memberikan bimbingan melalui kegiatan seperti ini atau mulai kegiatan konsultasi-konsultasi yang lainnya. Itu saja dari saya. Mohon maaf, saya pun hari ini sedang di Bapeda Pelabuhan Ratu, ada kegiatan dari Kementerian Kesehatan dalam program pariwisata sehat. Saya mungkin tidak bisa mengikuti sampai akhir. Saya akan mengikuti kegiatan di Bapeda ini. Terima kasih sekali lagi. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kabid Kesmas yang sudah memberikan arahan sekaligus membuka acara ini. Semoga acara ini berjalan lancar hingga akhir kegiatan nanti. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya, selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu paparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber dari Rumah Sakit Sekarwangi. Semua juga pasti sudah kenal beliau. Alhamdulillah beliau sudah berkenan hadir berkumpul di tengah-tengah kita. Pada kesempatan ini nanti akan dipandu oleh moderator, yaitu oleh Bu Lailia Fatkul Jannah SSIT MKM. Kepada Bu Lailia kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk yang telah memberi kesempatan untuk bisa memandu kegiatan pada hari ini. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita adalah Ibu Dr. Eni Rahmawati, dokter spesialis dari Rumah Sakit Sekarwangi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Dok. Sudah gabung? Masih di mute? Ya, sudah. Waalaikumsalam semuanya. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Dok sudah ikut bergabung, dan alhamdulillah hari ini teman-teman bahwa Dr. Eni itu bisa bergabung di tengah-tengah kita, tidak jauh tapi ada di sebelah saya. Jadi bisa bergabung dengan kami di kantor Dinas Kesehatan di Cigunung. Baik, sebelum materi akan disampaikan, izinkan untuk membacakan kurikulum vitae dulu dari narasumber kita hari ini. Nama Dr. Eni Rahmawati, dokter spesialis anak, alamat Gang Jambu nomor 5, Desa Sukasari, Kecamatan Cisaat, Sukabumi, tempat tanggal lahir 31 Maret. Nanti ada yang ngasih kado. 31 Maret. Pekerjaan PNS di lingkungan Rumah Sakit Sekarwangi sejak bulan Agustus tahun 2002. Riwayat pendidikan beliau dokter umum di Fakultas Kedokteran Unpad Bandung pada tahun 1990, kemudian dokter spesialis anak di Fakultas Unpad Bandung tahun 2001. Untuk pekerjaan saat ini, beliau adalah cukup banyak sekali kalau di sini dilihat. Dokter spesialis anak di lingkungan Rumah Sakit Sekarwangi, Ketua Tim Farmasi dan Terapi Rumah Sakit Sekarwangi, Ketua Pokja KIPI Kabupaten Sukabumi, Wakil Ketua Tim Satgas Vaksinasi COVID-19 Kabupaten Sukabumi, Koordinator Fasilitator P2KP Kabupaten Sukabumi. Dan beliau sudah bergelut di organisasi profesi, yaitu anggota dari IDAI Jawa Barat, kemudian anggota dan pengurus IDI Kabupaten Sukabumi, dan anggota Perinasia. Demikian kurikulum vitae dari narasumber kita kali ini, yang hari ini insya Allah akan berbagi dengan rekan-rekan sekalian tentang bagaimana pemantauan status gizi pada balita.
karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi yang masuk ke rumah sakit dengan kondisi dari segi gizi balitanya perlu sekali untuk diperbaiki. Jadi hari ini juga Dokter Eni akan menyampaikan tentang bagaimana pentingnya pemantauan status gizi pada balita, dan kami sampaikan Dok untuk kegiatan hari ini, undangan yang kami sampaikan adalah untuk dokter, bidan, perawat maupun petugas gizi. Kemudian kami sampaikan kepada rekan-rekan yang mengikuti, diperkenankan untuk raise hand nanti jika ada pertanyaan secara langsung, dan dipersilakan menuliskan di kolom chat jika pertanyaan atau misalkan materi sedang berlangsung. Jadi kita bisa dengan 2 sesi dengan menuliskan di kolom chat dan boleh raise hand secara langsung. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Dr. Eni Rahmawati, spesialis anak, untuk bisa memberikan materi pada hari ini. Silakan, Dok. Sudah ada belum? Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua teman-teman dari Puskesmas di lingkungan Kabupaten Sukabumi, kepada Kepala Pak Kabid, juga Ibu Kasih, terima kasih atas kesempatan saya diizinkan untuk berbagi cerita mengenai pentingnya pemantauan status gizi. Kalau melihat gambar ini rasanya senang sekali ya lihatnya. Anak-anak yang ceria, status gizinya juga bagus. Sekilas kita bisa lihat status gizinya baik. Tetapi sayangnya tidak semua bayi, balita memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anak-anak yang tumbuh dan berkembang secara optimal. Kita sebagai petugas kesehatan, apalagi teman-teman yang ada di puskesmas, di desa, menjadi ujung tombak dari pelayanan kesehatan ibu dan anak. Nah, kita yang hari ini saya soroti adalah gizi balita. Teman-teman yang ada di ujung sekali, maksud saya ujung di sini ada karena teman-teman banyak yang di desa, yang bertugas di posyandu, itulah yang menjadi ujung tombak pemantauan status gizi balita-balita yang khususnya ada di Kabupaten Sukabumi. Cita-citanya semua anak cerah ceria seperti ini, tapi pada kenyataannya sekali lagi tidak semua anak memiliki hal yang sama, dan kebutuhan dasar anak itu apa sih? Asah, asih, asuh. Saya rasa semua teman-teman sudah paham ya. Apa itu asah, itu asih, dan asuh. Pada kenyataannya sekarang, apalagi dengan adanya pandemi yang sudah berlangsung 2 tahun lebih ya, ini sangat mengganggu asah, asih, asuh kepada anak-anak, baik itu karena kesulitan ekonomi maupun karena keterbatasan, banyak pembatasan di segala bidang, baik itu pendidikan, sektor ekonomi. Mau tidak mau itu sangat mempengaruhi kualitas anak-anak kita. Sejak kapan anak-anak itu membutuhkan asah, asih, dan asuh? Sejak masa kandungan. Jadi bukan sejak lahir ya. Kita ingat bahwa 1000 hari pertama perkembangan anak itu sangat penting sekali. Teman-teman pasti sudah paham dengan istilah itu. Jadi sejak masa konsepsi lah anak-anak itu memerlukan kasih sayang dan nutrisi yang baik untuk menjamin tumbuh kembang yang optimal. Nah, kenapa harus dibedakan? Nah, ini jangan kembali kepada teman-teman semua bahwa anak itu bukan dewasa kecil, bukan dewasa yang kemudian difotokopi diperkecil, bukan. Karena anak punya spesifikasi sendiri dalam setiap perkembangannya. Pertama, dalam janin. Nah, setelah lahir, dia masuk ke fase neonatus. Dari neonatus ke bayi, batita, balita, remaja dini, remaja. Baru menginjak dewasa. Dewasalah dewasanya. Jadi,
seseorang untuk menjadi orang dewasa itu perlu tahapan yang sangat panjang, yang masing-masing memiliki masalah sendiri-sendiri. Itulah makanya kenapa anak itu bukan dewasa kecil, tapi memang dia anak yang punya spesifikasi sendiri-sendiri. Bagaimana kita memantaunya? Bagaimana kita mengetahui anak-anak kita sehat atau tidak? Di samping kanan ada buku KIA. Ini buku yang sangat bagus sekali, sangat lengkap. Kalau kita menggunakan buku ini dengan baik, dalam artian membaca, mengisi, menginterpretasikan, kemudian mengambil kesimpulan apa masalahnya, ada masalah atau enggak. Kalau tidak ada masalah, alhamdulillah. Kalau ada masalah, yuk intervensinya apa? Seandainya semua orang, petugas kesehatan maupun masyarakat memahami buku ini, maka saya rasa tidak akan lagi ada bayi atau anak balita yang terganggu kesehatannya karena gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang berat. Masalahnya kita sering lupa menggunakan buku ini. Itu masalahnya. Nah, gangguan tumbuh kembang itu disebabkan oleh banyak hal. Ada karena malnutrisi, karena infeksi, karena cedera lingkungan dan pola asuh, serta kelainan kongenital. Semua ini bisa berinteraksi, bisa satu faktor, bisa semuanya ada. Itulah tugas kita. Yuk kita pantau, yuk kita catat, kita periksa, kita catat, kita akan apa maksud dari data yang kita dapatkan ini melalui buku KIA tadi. Ya, karena seharusnya kan semua bayi itu punya buku KIA. Apa itu deteksi dini? Diingatkan lagi kepada teman-teman. Jadi deteksi dini itu adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini gangguan dan penyimpangan tumbuh kembang bayi, balita, dan anak-anak. Semakin dini intervensi, penanganan menjadi semakin lebih mudah. Bila terlambat, maka intervensinya akan lebih sulit dan dapat mempengaruhi pertumbuhan anak serta perkembangan jangka panjangnya. Ya, nanti ada contoh kasus nih yang bagus yang kita akan bahas mengenai deteksi dini. Pada saat gangguan pertumbuhan yang ringan, mungkin anak-anak tuh masih kelihatannya normal-normal aja, ceria, status gizi masih dalam batas normal, tapi normalnya di bawah, normalnya nyaris kurang gitu. Tetapi kalau ini tidak terdeteksi, apalagi tidak diintervensi, udah dideteksi tapi tidak diintervensi, maka anak ini akan masuk ke kurus, gizi kurang, bahkan bisa sampai gizi buruk. Bagaimana pemantauan pertumbuhan anak? Saya rasa semua teman-teman masih hafal ya, apa sih yang harus dikerjakan? Semua yakin, baik itu Bu Dokter, Pak Dokter, Ibu Bidan, petugas gizi, semua saya yakin hafal. Apa sih berat badan, panjang badan, tinggi badan, lingkar kepala. Semua sudah hafal teorinya. Nah, yang sering lupa, yang poin bawahnya, melakukan interpretasi hasil pemeriksaan antropometrik ke kurva baku WHO. Ini yang sering lupa. Udah diukur, udah ditimbang, tapi tidak diartikan. Ini maksudnya apa ya? Ini sebetulnya anak ini normal apa enggak ya? Nah, ini yang seringkali kita lupa. Sehingga pada saat ada gangguan, ada penyimpangan, kita tidak melakukan intervensinya. Diingatkan lagi, apa sih yang harus dikasih? Sudah ditimbang, sudah diukur berat panjang badan atau tinggi badannya, dilihat lagi umurnya berapa tahun, berapa bulan ya, sampai bulannya ya, nggak hanya tahun. Maka yang kita hitung adalah berat badan per umur. Nanti kesimpulannya berat badan sesuai dengan umur, berat badan kurang atau sangat kurang. Saya nggak bahas yang lebihnya ya, yang saya bahas yang kurangnya. Nah, terus apalagi yang harus kita hitung? Panjang badan atau tinggi badan dibandingkan umur. Nanti kita akan mendapatkan berat badan tinggi badan sesuai atau pendek atau sangat pendek. Kemudian berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan kita akan mendapatkan kurus atau sangat kurus.
Kalau lingkar kepala, kita akan mendapatkan data normosefal, mikrosefal, atau makrosefal. Ini kesimpulannya ini, nanti pada saat lihat yang kurang, kurus, nah seharusnya kita cari sebabnya apa, lakukan intervensi. Dan observasi, udah dikasih tahu, tapi tidak diobservasi. Apa yang kita beritahukan, apa yang kita anjurkan kepada keluarga, kita pantau keberhasilannya seperti apa. Nah ini yang seringkali kita lupa. Ini semua sudah hafal ya. KMS siapa sih nggak tahu KMS? Semua orang tahu, semua petugas kesehatan tahu. Yang jadi masalah balik lagi. Sudah ditimbang, sudah dicatat, tapi dicatatnya di bagian yang bawah. Tidak diplot ke atas, grafiknya ada di mana. Ada yang sudah mencatat, ada yang sudah menggambarkannya di grafik, tapi tidak membacanya. Apa artinya ini ya? Berat badannya normalkah garis pertumbuhannya? Atau enggak garis pertumbuhannya menurunkah? Ada lagi yang bilang, kan enggak BGM, ya udah enggak apa-apalah, yang penting enggak BGM. Jangan sampai ada di bawah garis merah. Karena kalau sampai di bawah garis merah, berarti status gizinya sudah buruk. Dan itu pasti akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan jangka panjangnya. Jadi tolong teman-teman semua, ini yang harus ditulis itu kan 1 bulan penimbangan, berat badannya berapa, di bawah lagi tuh ada ya angka kecil tuh, sebulannya harus nambah berapa gram. 800 gram, 300 gram, 400 gram, 200 gram per bulan. Itu kita sudah sangat dibantu oleh buku ini. Ya, jadi, jangan sampai gini, nambah kok berat badannya padahal targetnya 400, nambahnya 200. Itu kan berarti nggak nambah, itu kita menghitungnya tetap karena target 400 hanya dicapai 200 gram. Itu tolong jangan lupa selalu diinterpretasikan apa yang kita dapatkan dari data antropometris yang diukur setiap bulan pada anak-anak balita. Setelah itu kita masuk ke grafik ini. Ini ada buku ini di grafik ini ada di buku KIA. Lihat panjang badan per tinggi badannya bagaimana. Selama masih normal antara 2 minus 2 standar deviasi sampai plus 3 standar deviasi aman. Tapi jangan puas hanya dengan aman. Jadi jangan sampai grafiknya menurun. Masih aman. Betul, karena range-nya sangat tinggi. Dari minus 2 sampai plus 3 standar deviasi ya. Jangan sampai kita merasa aman karena normal. Padahal normalnya sudah mulai menurun. Nah itu yang harus kita waspadai. Ini sudah terjadi gangguan pertumbuhan. Normal tapi turun kan berarti bukan normal dong. Kalau normal tuh nggak pakai tapi ya. Nah ini juga sama. Berat badan menurut umur. Nanti interpretasinya apa? Ada kesimpulan dari data itu. Berikutnya juga sama, berat badan menurut panjang badan, di situ. Kemudian lingkar kepala. Lingkar kepala hanya kita ukur sampai usia 5 tahun. Emang apa sih masalahnya? Ya kalau normosefal, lingkar kepala normal ya alhamdulillah. Berarti perkembangan otaknya, pertumbuhan otaknya masih punya ruang yang cukup untuk tumbuh di ruang intrakranial. Sementara kalau mikrosefal, kepalanya kecil, akan sulit kita melakukan intervensi karena kapasitas pertumbuhan otaknya akan terganggu. Sementara kalau makrosefal, yang harus kenapa kepalanya besar? Bukan besar kepala ya, kalau besar kepala mas ngomong. Kepalanya besar. Nah, kenapa? Biasanya itu ada hidrosefalus misalnya, itu yang paling sering kasusnya. Nah, ini Z-score ya, teman-teman juga sudah hafal semua apa itu Z-score. Gampang itu. Berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Balik lagi, yang susah adalah kebiasaan kita melakukan interpretasi, membaca apa sih itu maksudnya. Nah, itu yang paling sulit
belum menjadi kebiasaan kita semua. Banyak yang sudah biasa, tapi masih juga cukup banyak yang belum biasa melakukan interpretasi dari data-data yang ada tadi. Ini contoh kasus ya, saya masuk contoh kasus biar paham. Ada seorang bayi usianya 10 bulan. Ini masalahnya sangat kompleks sekali. Usia 10 bulan, tapi penanggung jawabnya ternyata seorang kakek, bukan ayah ibunya. Pekerjaan kakek ini pedagang cilok keliling. Dia berkeliling dari satu pabrik ke pabrik yang lain, ke sekolah-sekolah, ke lingkungan. Dengan adanya pandemi, pabriknya juga ditutup, sekolah ditutup, jadi semakin sulit dia mencari uang atau rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk cucunya. Karena ini dirawat oleh cucunya. Saya mohon maaf sebelumnya bahwa karena tidak tahu ini bakal dijadikan kasus, banyak sekali data yang belum saya kumpulkan. Jadi ini seada-adanya kasus yang ada di data yang ada di rekam medis rumah sakit karena pasien ini dirawat. Keluhan utama masuk ke rumah sakit adalah bengkak seluruh tubuh. Nah, sejak kapan? Sejak 1 bulan. Mulai dari kaki, kemudian perutnya juga bengkak, pipinya juga jadi cabi yang semakin lama semakin bengkak sampai perutnya gendut, buncit. Nah, dan ada keluhan demam sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit, demamnya tinggi, tidak ada kejang, batuk, pilek. Buang air biasa, buang air kecil juga biasa, tidak ada keluhan buang air berwarna kemerahan atau menjadi keruh kental, tidak ada keluhan itu. Anak ini merupakan anak ke-1 dari sepasang suami istri yang punten kalau saya salah, ini yang saya dapatkan dari anamnesa yang saya lakukan. Anak ini ditinggalkan setelah melahirkan, ibunya pergi. Ada yang bilang, ini datanya enggak lengkap atau ada yang ditutupi atau enggak. Ada yang mengatakan bahwa ibunya pergi entah kemana, ada yang mengatakan bahwa ibunya pergi kerja di pabrik tapi enggak tinggal dengan si kakek ini. Sejak lahir tidak diberi ASI. Jadi sejak lahir sampai usia 6 bulan oleh si kakeknya ini diberi susu formula. Berapa jumlahnya semaunya dia, tetapi cara pengencerannya sesuai dengan kemampuan si kakek memberikan susu. Jadi kadang-kadang diencerkan. Setelah 6 bulan, bayi ini, si kakek ini hampir sulit untuk membeli susu formula. Jadi apa yang diberikan kepada bayi ini? Kalau dia pengganti susunya adalah air gula merah. Teman-teman semua tahu ya, gula merah itu kandungannya karbohidrat ya. Kemudian bubur nasi, tapi proteinnya kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak. Yang jelas selalu ada garam sama kecap. Nah, ini kalau kita garis bawahi ya. Jadi anak ini lebih banyak mendapatkan nutrisi karbohidrat. Kemudian tidak pernah ke posyandu, sehingga anak bayi ini nggak punya buku KIA. Kenapa tidak pernah ke posyandu? Tidak ada yang ngajak, tidak ada yang membawanya. Nah, usia 10 bulan, bayi ini baru bisa terengkurap, telentang, duduk belum tegak, bicara belum jelas, senyum sosial sudah bagus. Pemeriksaan fisik didapatkan anak yang tampak sakit berat, udem anasarka. Maksudnya udem anasarka, seluruh tubuh dari kepala sampai kaki dia udem. Tekanan darah kita tidak periksa, detak jantung 120 kali per menit, masih dalam batas normal. Dia mulai tampak tahipna 60 kali per menit, suhu 38,9. Berat badan 8,1, panjang badan 63 cm. Perlu digarisbawahi bahwa ini berat badan dalam kondisi udem. Ya, nah nanti kita akan bahas kenapa sih udem dipermasalahkan. Pemeriksaan fisik kepala, rambutnya tipis, tidak merata tetapi tidak mudah dicabut, anemis, ada oral candidiasis. Kemudian di lehernya ada dermatitis, lecet-lecet, kelenjar getah bening tidak teraba, jantung bagus, paru-paru terdengar ronde. Dari abdomen infeksi jamur jadi ada dermatitis di bagian bawah dan menurut dokter kulit ini jamur. Perutnya sangat tegang, asites, rising usus normal, hati dan limfa sulit dinilai. Kakinya udem.
Saya mohon maaf, fotonya cuma segini. Bisa teman-teman lihat kakinya begitu, anaknya bahasa Sunda nama herangnya, pucat gitu ya, sangat pucat, kayak mau meletus ya, kayak kalau kulitnya kalau di film kartun tuh ditojos kayaknya airnya keluar gitu kalau film kartun. Nah ini yang saya bilang infeksi jamur di perutnya. Ini perutnya asites, ini kalau dari tampak samping seperti ini. Ini kondisi saat saya dokumentasi saya mengenai kasus ini sangat minimal ya, karena awalnya tidak tahu, kalau tahu pasti saya lengkapin sekali nih foto-fotonya. Ini coba lihat kakinya. Nah, ini kakinya nih yang disebut kulit kering ya. Di teorinya Marasmus ya. Kita 2 minggu yang lalu ya pelatihan mengenai gizi kurang tuh ya, gizi buruk ya. Nah, di situ kan dari pemeriksaan fisik ada kulit kering. Ini kulitnya kering. Kalau ini saat kontrol udah bagus, kulitnya nggak sekering lagi dirawat. Kalau yang atas itu yang lagi dirawat, kulitnya sangat kering, itu sesudah udemnya hilang. Ya, tuh. Nah, pemeriksaan penunjang apa yang didapatkan kita dari pemeriksaan laboratorium? HB-nya hanya 7. Leukositnya lihat tanda infeksi 33.200, hematokrit kekentalan darahnya hanya 21%. Waktu itu dokter jaga yang mereka berpikir bahwa ini kelainan ginjal pada anak. Tetapi pada saat pemeriksaan urin, proteinnya hanya positif 1. Reduksinya juga negatif. Tidak ada darah di urinnya. Kalau protein 1 pada anak dengan suhu 38,9 itu hal yang normal. Kolesterolnya normal. Fungsi hatinya sudah mulai terganggu meningkat 107 dan 117, di mana normalnya adalah sekitar 25 sampai 30. Sudah ada gangguan elektrolit, ada hiponatremi, ada hipokalemi. Bagaimana anak ini bisa bergerak bagus kalau natrium kalium pumpnya terganggu? Karena dia kekurangan natrium, kekurangan kalium. Apalagi data berikutnya. Albumin cuma 1,3 dari nilai normal 3,5. Teman-teman tahu semua kan bahwa kadar protein itu sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang seorang anak. Kita review lagi deh, tugas dari masing-masing nutrisi apa sih? Karbohidrat untuk zat tenaga, protein untuk zat pertumbuhan kan? Nah, pembangun kan protein itu. Nah, dia makannya cuma air gula sama bubur garam kecap. Bagaimana dia punya protein yang cukup buat tumbuh kembangnya? Kan tumbuh itu zat tenaga, zat pertumbuhan pembangun itu protein. Nah, dia hanya cuma 1,3. Padahal nilai normalnya 3,5. Fungsi ginjal dalam batas normal, kita juga periksa PCR COVID negatif. ronsen torak ada efusi pleura bilateral. USG-nya, USG abdomen, kemarin kita lakukan USG abdomen, hatinya sangat besar sampai dia mendesak ginjal ke arah ke bawah. Asites itu artinya ada banyak cairan di intraabdomen. Ada pembesaran kelenjar getah bening paraileakal, ada efusi pleura, kantung empedu, pankreas, limfa, ginjal, kantung kemih masih dalam batas normal. Nah, ini yang saya tadi malam bingung. Ini diagnosanya panjang sekali ya. Ada marasmus kwashiorkor, itu hubungannya dengan status gizinya. Ada hipoalbumin, ada anemia, HB-nya cuma 7, ada kekurangan natrium, kekurangan kalium, ada infeksi, ada TBC abdomen, ada oral kandidiasis, mulutnya penuh jamur, ada dermatitis yang berhubungan dengan kebersihan, ada gangguan perkembangan, dan ada imunisasi yang terlambat. Nah, ini tugas teman-teman semua yang ada di puskesmas untuk menindaklanjuti semua kelainan-kelainan ini setelah kegawatannya kami atasi di rumah sakit. Tata laksananya apa yang kami lakukan di rumah sakit? Pemberian oksigen tentu saja, karena ini ada gangguan. Jadi ini coba diingat-ingat lagi ya, pelatihan kemarin, apa sih penyulit marasmus yang harus dirawat? Ini semua ada pada anak ini, kecuali hipoglikemi yang nggak ada, karena glukosa normal.
Ada gangguan elektrolit, ada gangguan kadar kolonimin, itu semua kita lakukan penata laksanaannya sesuai dengan teori yang kemarin kita bahas. Jadi koreksi elektrolit, kemudian ditransfusi albumin dengan target di atas 2,5, kita 2 kali pemberian. 2 kali pemberian baru albuminnya sampai ke 2,77. Kemudian koreksi anemia dengan transfusi PRC dengan targetnya 12, alhamdulillah setelah ditransfusi albumin 2 kali dan PRC 1 kali, HB-nya sudah naik sampai 12,7 kalau saya nggak salah. Kemudian pemberian antibiotik spektrum luas. Nah, saya bekerja sama juga dengan teman-teman dari nutrisionis, dari gizi, dengan mulai pemberian F75. Sesuai teori ya, ingat ya kemarin ya, yang stabilisasi dimulai dengan pemberian F75. Nah, itu sudah kami kerjakan. Kemudian naik bertahap sesuai dengan kondisi pasien. Kita juga pemberian OAE, nystatin drop untuk jamurnya. Kemudian kita juga konsultasi ke dokter kulit dan diberikan krim buat dermatitisnya. Jadi ini yang terlibat sangat banyak sekali. Yang belum dimasukkan di sini adalah fisioterapi, dokter spesialis fisioterapi, karena memang belum sampai masuk ke program itu. Nah, setelah 15 hari perawatan, pasien pulang perbaikan. Ada yang ngenes saya, ada yang ngenes banget. Pasien ini pada saat pertama datang, kan kita kasih makan ya. Dia nggak mau kalau makannya ada apa-apanya, dia maunya buburnya aja. Mungkin karena dia nggak kenal apa itu ikan, apa itu tahu. Dia nggak mau awal-awalnya, tapi kalau cuma dikasih buburnya aja, bubur nasi, oh dia lahap banget. Tapi begitu dicampur sesuatu yang disajikan oleh teman-teman dari gizi, menolak dia. Mungkin karena nggak kenal. Tapi pada saat pulang, subhanallah, alhamdulillah, dia sudah mau dikasih ikan, dikasih daging ayam, itu udah mau. Alhamdulillah. Sudah tidak ada UDEM pada saat pulang, berat badan 7,4 kg, makan minum baik. Nah, perawatan selanjutnya, waktu itu begitu pulang, saya nelpon teman saya di puskesmas tempat anak ini ada, tempat anak ini, saya langsung titipkan. Tolong titip, saya bilang itu. Apa yang harus dikerjakan sama teman-teman di puskesmas ini harus lintas sektoral. Nggak bisa kita hanya puskesmasnya aja. Dan alhamdulillah memang begitu hari pertama, hari kedua dirawat, saya nelpon teman. Hari pertama dirawat, saya temen di puskesmas langsung saya telepon. Sedih banget saya bilang ada warga yang seperti ini, dan besoknya kalau nggak salah Ibu Kepala Puskesmasnya disertai Pak Camatnya datang ke rumah sakit nengok anak ini. Mudah-mudahan kerjasama antara Puskesmas dengan Pak Camat dan lain-lainnya nanti akan terus berkelanjutan sehingga anak ini bisa mencapai catch up kekurangan-kekurangannya atau keterlambatan-keterlambatan sebelumnya. Apa yang harus dipantau? Pemantauan pemberian nutrisinya, kemudian pemberian OAT, pemantauan tumbuh kembang yang diawali dengan stimulasi bermain. Nanti kalau anaknya sudah lebih kuat, kita akan melakukan tes tumbuh kembang serta intervensinya bagaimana. Perbaiki pola asuh dan imunisasi. Mengenai perbaiki pola asuh, ini sebetulnya orang si kakek nih yang bertanggung jawab sama pasien ini, dan anaknya sudah deal waktu itu lagi di rumah sakit itu, bahwa anak perempuannya tidak akan lagi bekerja di pabrik. Ini bukan anak perempuan, ini bukan ibunya ya, bibinya pasien ini tidak akan kerja di pabrik lagi, tapi mau fokus ngurus anak ini dan anaknya. Karena si bibinya itu juga takut kalau anaknya nggak keurus nanti jadi seperti keponakannya. Gitu. Alhamdulillah ada kesadaran ke sana, sehingga bibinya ini tidak akan bekerja, tapi mau memperbaiki anak ini dan mencegah hal yang sama terjadi pada anak kandungnya. Masalahnya apa? Pada kasus ini, penentuan status gizi. Pola asuh, pengalihan pola makan, peran tenaga kesehatan dalam mendeteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada kasus ini. Pemberian nutrisi selanjutnya setelah
keluar dari rumah sakit. Jadi setelah ke rumah sakit bukan berarti sudah sembuh, tapi baru sampai tahap rehabilitasi selanjutnya itu yang harus dikerjakan sama teman-teman. Stimulasi perkembangan dan pemberian imunisasi. Nah, ini penentuan status gizi ya. Lah, lagi pertama pasien ini dirawat, ada yang rame sedikit. Ada yang rame katanya dokter Eni salah. Orang dia gizinya bagus kok dibilang marasmus. Kok dibilang kwashiorkor. Saya cuma tersenyum aja. Teman-teman banyak yang lupa menghitung anak dengan kwashiorkor. Artinya ada udem, harus dikurangin dulu udemnya berapa persen. Kan yang ditimbangnya jadinya air. 8,1 kan kebanyakannya air akibat hipoalbumin, sehingga cairan banyak keluar ke ekstravaskuler, makanya dia jadi asites, jadi udem di mana-mana. Jadi harus dikurangi dulu, cari dry weight-nya atau berat keringnya berapa. Karena ini masuknya ke udem anasarka, maka harus dikurangi 20-30%. Pada saat udem anasarka itu. Nah, saya kurangi 30% ya. Jadi kan itu 100% berat badannya ditambah 30% airnya. Nah, jadi 8,1 kali 130 kali 100. Jadi berat anak ini sesungguhnya hanya 6,2. Bukan 8,1. Jadi ngeplot ke status gizi jangan dengan 8,1-nya. Tapi dengan 6,2 kg. Kalau dia marasmus, tidak kwashiorkor, silahkan. Karena tidak ada udem kalau marasmus. Yang ada udem itu yang kwashiorkor, dibuktikan dengan hipoalbumin tadi. Nah, kalau tidak ada udem, silahkan plot ukur berat badannya yang asli. Tapi kalau ada udem, harus dikurangin berapa persen. Ternyata setelah dihitung dry weight-nya, maka berat badan per umurnya underweight. Panjang badan per umurnya dikurang dari 3 standar deviasi sangat pendek atau severely stunting yang sangat berat. Panjang badan itunya normal. Kenapa? Karena dia sudah jadi perawakan pendek. Karena pendek jadi seolah-olah normal kalau hanya lihat BB per PB. Sepertinya normal, tapi lihat dong anaknya pendek banget. Ya, jadi disertai hipoalbumin tambah kelainan ginjal sehingga ini masuknya ke diagnosa marasmus kwashiorkor. Gizi buruk dengan hipoalbumin. Ya. Nah, pada pasien ini apa sih penyebabnya sehingga dia seperti ini? Nah, ini yang harus kita intervensi. Yuk kita list satu-satu masalahnya apa sih? Gizi dalam kandungan saya nggak punya datanya karena si kakek lupa, nggak tahu berada lahir anak ini berapa, dia cuma ingat cukup bulan. Anak ini sejak lahir tidak mendapatkan asupan nutrisi yang memadai. Tanpa ASI, satu yang diberikan sesuai dengan kemampuan si kakek membeli susu formula. Jadi kadang encer, misalkan gini kalau dia bilang, pokoknya saya kalau tiap bikin 120 ml, yang botol 120 ml itu. Kadang saya kasih 2 takar, kadang kasih 3 takar. Padahal kita tahu ya kalau 120 ml harusnya berapa takar? 4 takar kan? Nah, dia mah segaduh nawe, kadang 2, kadang 3. Tergantung dia punya susunya berapa. Ngenes banget ya, ada di kita ini nggak jauh loh dari kota Sukabumi masih ada yang seperti ini. Itulah masyarakat kita. Nah, sesudah 6 bulan si kakeknya ini sebenarnya nggak bodoh-bodoh amat gitu ya. Cuman karena miskin yang lihat seperti saya berpikirnya begitu. Buktinya dia bertahan memberikan susu sampai usia 6 bulan. Dari 6 bulan dia berpikir boleh PMT. Nah, dia kasihlah tuh bubur. Kalau lagi punya uang, dia kasih bubur instan. Merek apalah mangga. Itu saya tidak sebutin. Tapi kalau lagi nggak punya, dia cuma beli bubur ayam di tetangga. Tapi nggak pakai ayamnya. Jadi dia cuma beli buburnya aja. Kasih kecap. Anaknya kenyang nggak? Kenyang. Anaknya kenyang.
kenyang. Yang susunya diganti sama air gula merah, kenyang kan? Terus bubur juga dia kenyang, cukup jumlah buburnya. Tapi balik lagi, kebutuhan nutrisi anak itu apa aja? Balik lagi yuk teman-teman para ahli gizi, para dokter, para bidan, bahwa kita memberi nutrisi pada anak itu harus sesuai dengan kaidah gizi seimbang. Apa aja? Pasti udah pada hafal. Ada karbohidratnya sekian persen, ada proteinnya, lemaknya, mineralnya, vitaminnya. Nah, anak ini cuma dapat karbohidrat, dominan karbohidrat, yaitu bersumber dari gula merah dan bubur kecap. Jadi wajar kalau proteinnya kemudian menjadi 1,3 dari yang harusnya 3,5. Tuh. Pola asuh. Pola asuh hubungannya sama mana? Sama perkembangan. Ya, tadi udah pola makan udah jelas seperti itu karena ketidakmampuannya sehingga anak ini hanya mendapatkan karbohidrat. Iya. Pola asuhnya apa lagi? Gangguan perkembangan. Sudah mediatek kurang gizi, mungkin nggak punya tenaga untuk tumbuh, untuk bisa digulitikan dan sebagainya ya. Untuk kan harusnya 6 bulan itu, 10 bulan itu harusnya sudah bisa apai-apaian ya, sudah bisa berdiri, apai-apaian, merambat gitu ya, apai-apaiannya bisa ada yang nggak ngerti bahasa Sunda. Bicara sudah beberapa kata mama, bapak, mamam itu harusnya sudah bisa, ini belum bisa. Dia hanya baru tengkurap, telentang juga tengkurap telentang, bisa duduk belum tegak, bicara belum, baru senyum sosial. Nah, satu mungkin gizinya juga nggak ada bahan-bahannya. Kedua, siapa yang ngajarinnya? Orang yang ngurusnya kakek-kakek. Jadi nih anak ngenes banget ya nasibnya ya, udah nggak makannya kayak gitu, nggak ada yang ngasuh. Jadi no penting mah nggak nangis aja. Kenapa nggak ke posyandu? Nggak ada yang bawa. Nggak ada yang bawa. Dia bukan anti posyandu, anti vaksin katanya. Ini simpang siur ya. Simpang siur, ada yang bilang anti posyandu, ada yang di rumah nggak ada yang bawa. Nah, yang lebih parah lagi nih, yang punten saya nyalahin petugas setempat. Kenapa sampai tidak terdeteksi anak ini oleh petugas kesehatan setempat? Kan sejauh yang saya tahu kan ada sweeping ya, kita tahu jumlah sasaran kita berapa, rumah ini tuh isinya apa aja, siapa aja, kan itu ada ya yang begitu-begitu setahu saya. Nah, kenapa sampai tidak terdeteksi sampai anak ini jatuh ke gizi buruk dengan penyakit? Nah, itu yang harus kita pikirkan kenapanya. Tuh ya, jadi penyebabnya itu udah miskin, pola asuh dan pengetahuan keluarganya juga mungkin sangat kurang, dan peran petugas kesehatan, peran kader kesehatan di lingkungan anak ini bagaimana sehingga anak ini jatuh ke marasmus, kwashiorkor, gangguan perkembangan, dan sebagainya. Nah, setelah bahayanya, setelah yang susah-susahnya kita tanganin di Sekarwangi, sekarang pasien ini sudah dipulangkan. Masalah jangka pendeknya kelangsungan pemberian nutrisi. Jadi saya please minta tolong ke teman-teman semua yang punya program dari gizi, dari Promkes, kroyok lah, kroyok aja ku semua teman-teman yang ada di sana. Kalau perlu ngumpulin uang zakat, kumaha we carana supaya anak ini tetap, sebenarnya ada PMT ya kalau nggak salah ya, pemberian makanan untuk anak-anak gizi buruk ada ya. Nah itu tolong diprioritaskan. Kemudian pengawasan pemberian OAT-nya, imunisasinya harus dikejar. Ya, imunisasinya harus dikejar karena albuminnya sudah normal, tidak ada masalah untuk mendapatkan imunisasi mulai dengan DPT. Nah, mulai dengan pentabio, polio, karena tidak ada diare, aman-aman aja insya Allah. Tidak ada kontraindikasi pemberian imunisasi pada anak ini. Ya. Terus dikejar ya teman-teman semua, please. Jangan sampai nanti gizinya udah mulai menuju gizi kurang, tiba-tiba dia kena difteri.
kena campak misalkan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Karena ini sedikit menyimpang ya, saya sedikit menyimpang, kebetulan banyak dokter-dokter PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, sekarang sudah mulai merangkak naik. Nah, kenapa? Karena cakupan imunisasi dasar kita di Posyandu menurun dampak dari pandemi COVID-19. Tujuan jangka pendek sekarang adalah segera mencapai kondisi gizi kurang. Nah, sesudah gizi kurang, kejar lagi sampai gizi normal. Itu kayaknya nggak terlalu sulit. Kumpulin uang zakat, kumpulin sumbangan, kasih dia makan, enough, dia makan bagus. Cepat insya Allah jadi gizi normalnya. Yang jadi masalah adalah perkembangannya. Kenapa? Karena dia mengalami hipoalbumin yang sudah berlangsung lama. Bagaimana kualitas sel-sel otaknya? Jadi ini kerja keras dari teman-teman bidan desa ya. Bidan desa punya Bu Bidan Desa, Bu Bidko di Puskesmas, punya program yang namanya SIIDTK. Betul ya? Ada kan? Nah, ada lah, masih ingat saya tuh. Stimulasi intervensi dini tumbuh kembang balita. Ajarkan orang tuanya ini, si bibinya yang sekarang ngurus pasien ini, ajarkan ini. Kalau perlu fotokopi tuh buku, kasihin ke bibinya, suruh dia stimulasi anaknya sama ponakannya ini. Itu kan sebetulnya nggak terlalu sulit, bisa dikerjakan oleh kader. Jadi si bibinya ini juga insya Allah bisa diajarin. Karena stimulasi itu nggak bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, nggak bisa. Stimulasi perkembangan itu harus dijadwalkan setiap hari, dilakukan oleh pengasuhnya di bawah bimbingan petugas kesehatan. Nah ini yang saya lalu, aduh ini anak ntar depannya jadi apa ya gitu. Sedih banget, soalnya anaknya lucu, cantik. Nah, jadi tolong ya teman-teman, ini kenapa gizi buruk itu menjadi sesuatu yang besar kalau terjadi, karena akan mempengaruhi kualitas hidup seorang anak. Ini contohnya kasus ini. Kasus ini sangat kompleks sekali, yang penyebabnya banyak sekali. Nah, sebagai kesimpulan dari apa yang kita bahas, ini sebenarnya melanjutkan dari yang udah kita bahas kemarin di Pak Rango ya. Buku KIA. Buku KIA, tolong yuk kita pakai buku itu. Ada banyak pasien datang ke saya, kalau saya tanya, Bu, buku KIA-nya mana? Disimpan sama Bu Bidan, takut hilang. Saya bilang, Bu, itu buku punya ibu. Itu rapotnya anak ibu. Kenapa ibu simpan di orang? Kata Bu Bidannya bisi ical. Nah, ada yang bawa, tapi datanya nggak ada. Jadi tolong yuk, kita pakai tuh buku. Buku itu sangat bagus sekali pada saat kita menggunakannya dengan benar. Walaupun bukunya dijilid pakai hardcover, kalau nggak dipakai ya sama juga bohong. Tolong yuk kita mulai, kita start dari sekarang menggunakan buku itu dengan cara yang baik. Teman-teman udah dilatih bagaimana cara menggunakan buku itu. Teman-teman sudah dilatih bagaimana penata laksanaan gizi buruk di rawat jalan, itu sudah dilatih. Tinggal sekarang kita aplikasikan. Ini contoh di depan mata dampak dari gizi buruk itu seperti itu. Ya. Kemudian nutrisi seimbang dengan jumlah yang cukup sangat dibutuhkan. Jadi anak ini kenyang, tapi nutrisinya tidak seimbang. Ya tetap aja gizi buruk. Gitu. Nah ini kita ketahui ya, kesimpulannya bahwa pola asuh, faktor ekonomi sangat mempengaruhi kualitas gizi seorang anak. Yang pada ujungnya juga ini akan mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut. Gangguan dari kurangnya asupan gizi yang menimbulkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan tidak hanya berdampak jangka pendek, tapi juga berdampak jangka panjang. Salam sehat dari bayiku ini saat kemarin kontrol dia. Ini kemarin hari Selasa kontrol ke rumah sakit.
Lucu, anaknya udah bisa senyum, tapi pas difoto jadi cemberut. Matanya melotot, kayaknya dia melotot itu apa? Nyari-nyari ini siapa yang nyuntikin aku kemarin. Ya, lucu sekali bayinya, berat badannya sudah naik jadi 8 kilo. Alhamdulillah. Ini yang gendong bibinya, katanya makannya udah banyak kayak mah tos sagala dipasikeun, udah nggak milih-milih lagi, udah nggak bingung lagi dengan rasa. Alhamdulillah. Nah, selamat melanjutkan tugas buat teman-teman yang ada di puskesmas tempat bayi ini tinggal. Mohon maaf saya nggak tutup matanya karena saya mau ngeliatin ke teman-teman semua, mata anak ini dia menatap dengan sangat tajam, minta tolong help me, aku pengen tumbuh kembang seperti anak-anak yang lain dan bercita-cita jadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin. Mudah-mudahan cita-citanya terkabul. Terima kasih. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali apa yang telah Dr. Eni sampaikan tadi terkait dengan bagaimana luar biasa dan pentingnya kita sebagai tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang baik ya terkait dengan pemantauan status gizi pada balita khususnya. Dan tadi ya pada closing di akhir materi itu luar biasa kali, itu menjadi tantangan buat kita semua. Mata yang berbinar itu adalah semangat buat kita untuk bisa memberikan yang terbaik, ya, memberikan yang terbaik, dan mereka pun ingin sehat, ya. Makanya ini adalah menjadi PR kita bersama, khususnya bagaimana pelayanan dan pemantauan jika terdapat kasus-kasus yang sama yang kita temukan nanti di lapangan seperti itu. Wah, luar biasa sekali, sudah sangat gamblang rekan-rekan. Tadi ada beberapa hal yang di closing penutup di materi yang beliau sampaikan, bahwa hati-hati dalam melakukan pemeriksaan juga terkait dengan pasien-pasien dengan kondisi tadi salah satunya kwashiorkor ya, dan bahkan ternyata menimbang berat badan itu tidak hanya menimbang saja, tetapi perlu kita perhatikan apakah tubuhnya ada UDM ya, dan itu akan sangat mempengaruhi bagaimana hasil dan diagnosa pemeriksaan. Kemudian sangat penting sekali dalam buku KIA. Buku KIA kita bagikan ya kepada seluruh sasaran di Kabupaten Sukabumi khususnya, di mana sasaran-sasaran ini berharap bahwa buku itu seperti slogan buku KIA tidak hanya dibaca, dibawa, tapi ya betul-betul dipahami, dan itu memang milik dari pasien atau ibu. Sehingga ibu dan keluarga bisa membaca, kemudian kalau sudah bisa membaca, beliau bisa memahami dan keluarganya dengan baik, dan menjadi salah satu untuk meningkatkan kualitas ataupun pengetahuan dari keluarga tersebut. Kita petugas kesehatan hanya membantu untuk meningkatkan ya dari segi buku KIA, meningkatkan, kita saling mengingatkan, silahkan dibaca, Ibu silahkan dibaca, PR bacanya halaman sekian ya untuk bisa menjadi pengetahuan khususnya untuk ibu dan keluarga. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa pada saat pemeriksaan, bagaimana ketelitian dalam melakukan pemeriksaan itu juga menjadi poin penting. Jadi tidak usah ragu untuk bertanya jika ada yang tidak pas atau tidak dimengerti di lapangan. Karena di tempat-tempat rekan-rekan ada dokter penanggung jawab puskesmas, tempat untuk bercurhat pendapat itu ya, curahan pendapat untuk teman-teman penanggung jawab medis di tingkat puskesmas. Baik, di kolom chat sudah ada satu pertanyaan dok dari, dua pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Esti dari Kalibunder. Izin bertanya dok, dari kasus anak usianya 10 bulan, belum pernah posyandu dan belum pernah imunisasi. Jadi imunisasi dasar apa saja yang masih boleh diberikan? Itu dok. Terima kasih. Jadi
Imunisasi diberikan pada saat status anak ini sudah masuk ke status gizi kurang. Pada saat yang masih status gizi buruk, itu sebaiknya ditunda dulu imunisasinya. Tapi anak ini kemarin pas kontrol sudah 8,1 tanpa UDEM. Insya Allah ini sudah masuk ke status gizi kurang. Saya barusan lagi baca-baca, lagi mau keplot, tapi keburu Bu Lela memanggil, ya sudah, jadi saya lanjutkan bacanya. 8,1, tapi kemarin itu dengan memakai baju ya tentu saja. Jadi mungkin ini bulan 2 atau 3 minggu lagi sudah bisa masuk 8, sekian, itu sudah masuk ke gizi kurang. Itu sudah bisa dilakukan imunisasi. Tapi mungkin BCG tidak lagi diberikan karena ternyata anak ini sudah ada diagnosa TB abdomen ya. Jadi BCG tidak lagi diperlukan. Kemudian DPT biasa diberikan ya, sama dengan anak-anak yang lain. DPT 3 kali, polio dan IVV sama, hanya bedanya jadi tidak mempengaruhi jumlah vaksinasi. Tetap DPT-nya 3 kali, polionya 4 kali, tetap MR-nya juga diberikan tetap. Mana dulu yang diberikan? Sebetulnya kalau orang tuanya mengizinkan dan petugasnya berani, karena banyak petugas yang tidak berani ya. Berani dan vaksinnya ada, karena sekarang kalau saya nggak salah Campak lagi kosong ya. Nah, itu bisa diberikan pada saat misalnya bulan depan DPT dengan MR. Boleh. Nanti bulan selanjutnya DPT 2, pentabio 2, pentabio 3, dan polionya tentu saja jangan lupa. Ya, kalau bisa IVV-nya 2 kali, kalau nggak bisa oral 3 kali, IVV 1 kali. Nggak masalah untuk vaksinasi. Kemudian sesudah itu gimana? Setelah campak yang MR yang pertama 5 bulan kemudian atau maksimal 7 bulan kemudian berikan MR yang kedua. Jadi sama aja dengan balita-balita yang lain, dengan BCG aja yang kita tidak berikan lagi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, begitu Bu Esti dari Kalibundar. Semoga, apakah masih mau ditanyakan atau sudah Bu Esti? Udah Bu cukup. Terima kasih Dok. Ya, sama. Ada lagi Dok, ini dari Dokter Tia. Izin bertanya Dok, untuk kasus stunting, intervensi apa saja yang bisa diberikan untuk kenaikan tinggi badan yang signifikan? Mengingat sulitnya tercapainya kenaikan tinggi badan. Dipersilakan. Stunting, ya, itu momok buat kita semua. Padahal dari dulu juga udah ada yang namanya stunting, pendek ya. Nah, balik lagi ke pola asuh, balik lagi ke pola makan. Balik lagi ke nutrisi. Nutrisi apa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dia? Coba saya paling suka ngomong yang satu ini karena nanti akan banyak yang tertawa. Tertawa sedih, tapi tertawa mentertawakan diri sendiri. Pada saat kita memberi makan anak atau memberi makan diri sendiri, mana yang banyak? Karbohidrat kah? Atau protein kah? Jadi kita kan makannya, punten saya menyebut nama merek ya, ada kebiasaannya begitu. Udah makan belum? Udah, apa, nasi sama Indomie. Lah, atau itu mah karbobin karbo. Jadi anaknya disuruh lari-lari aja, karena karbohidrat adalah zat tenaga. Jadi apa dong zat pertumbuhan? Balik lagi ke protein. Jadi kalau kita pengen tumbuh, proteinlah yang ditinggikan. Satu. Kedua, jangan lupa mikronutrien seperti kalsiumnya, mana, kemudian magnesium, zinc. Ya. Zinc itu sangat berperan dan zinc itu kan ada di puskesmas. Zinc idealnya tidak hanya diberikan untuk anak diare saja, tapi zinc itu untuk daya tahan tubuh secara keseluruhan. Cuman ini belum masuk program. Kenapa? Belum kebayar. Sebetulnya zinc itu bagus sekali. Kalau untuk anak-anak cukup 5 mg per hari itu cukup untuk memenuhi kebutuhan zinc. Ya, jadi di masyarakat itu gini loh, karena kurang makan dedekin aja vitamin. Kata siapa vitamin itu penambah nafsu makan? Apalagi beredar ini vitamin penambah tinggi. Emangnya bisa ditarik terus jadi tinggi? Tetap aja nutrisi seimbang, tapi proteinnya ditambahkan untuk anak-anak stunting atau dimaksimalkan. Karena tadi protein itu adalah zat pertumbuhan. Sambil kita lihat ada komorbidnya enggak?
tangani dulu komorbidnya. Ada komorbid itu sakit ya. Penyakit yang lainnya ada enggak? Jangan-jangan dia ada cacingan. Itu yang sering dilupakan. Cacing, anemi defisiensi besi, TB. Nah, kalau TB udah banyak yang nanganin. Tapi yang sering dilupakan adalah ADB sama cacing. Believe it or not, saya pernah nangani anak 9 bulan yang fesesnya penuh dengan cacing. Bayangkan, ada videonya sama ibunya di videoin tuh. Di pokoknya penuh upai-upaian kata cacing. Nah, itu sering kita lupakan. Padahal cacing ini salah satu makhluk hidup yang sangat berpengaruh kepada tumbuh kembang anak-anak kita, dan angkanya masih belum bergerak. 80% anak-anak kita adalah cacingan. Makanya di posyandu diberikan obat cacing. Tapi buat apa obat cacing kalau perilakunya tidak dirubah? Perilaku yang mana? Main nggak pakai sendal, kuku panjang, kararideg, terus kamu ngejebur nanti ke kolam ikan, ke sawah dan sebagainya. Itu perilaku yang sangat mendukung infeksi kecacingan pada anak-anak. Jadi walaupun teman-teman ngasih obat cacing tiap 6 bulan sekali, kalau tidak didukung penyuluhan main yang sehat dan perilaku yang sehat, sekarang Sukabumi udah nggak ada lagi jamban sembarangan ya. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kan kita jambannya masih di mana-mana terbuka sembari ngedadahin langit. Nah, itu hal-hal seperti itu. Jadi tidak hanya urusan nutrisi apa, tapi juga lingkungan dan perilaku yang harus diperbaiki. Kalau nutrisi jelas protein dan mineral pendukung seperti kalsium, zinc, selenium, magnesium. Itu mungkin yang bisa saya jawab untuk stunting. Mudah-mudahan puas. Baik, Dokter Tia, ya, Dokter Tia, masih ada yang mau ditanyakan atau sudah, Dok, Dokter Tia? Sepertinya sudah, Dok. Sudah, Bu. Oh iya, terima kasih, Dok. Baik, kami lanjutkan ini dari Dokter Hafidz. Assalamualaikum, izin bertanya, Dok. Bayi usia 19 bulan belum divaksin IPV karena dengan berbagai alasan. Apakah di usia bayi sekarang masih bisa dilakukan imunisasi? Boleh. Boleh jawabannya. Boleh jawabannya. Boleh. Kenapa sih di posyandu? Itu sebetulnya untuk mempermudah petugas, jadi dibareng-barengin gitu loh. Jadi dipermudah. Tapi kalau belum gimana? Kasihin aja saat bisa. Ya, jadi imunisasi itu nggak ada kata, oh udah terlambat, nggak ada. Pada saat saya bisa, kasihin aja. Kecuali rotavirus yang nggak boleh. Rotavirus tidak masuk program. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya, Dok ya? Betul sekali. Ya. Baik, Dokter Hafidz, mau ditanyakan lagi, Dok? Kalau tidak saya lanjutkan dari Dokter Ajeng dari Curug Kembar nih. Kayaknya Dokter Ajeng ada 2 pertanyaan ini, Dok. Yang pertama, bagi anak dengan gizi kurang dan keterlambatan perkembangan, misalkan dengan sindrom Down, apakah bisa langsung diberikan imunisasi dasar pada sesuai jadwal usia atau harus ada pemeriksaan tambahan dahulu? Untuk pertanyaan Gizi pertama. kurang atau Down syndrome bukan kontraindikasi pemberian imunisasi yang manapun, ya. Jadi selama gizi kurangnya tidak ada komplikasi infeksi, silahkan diberikan sesuai jadwalnya. Down syndrome pun sama, tidak menjadi hambatan untuk pemberian imunisasi. Silahkan langsung diberikan aja sesuai dengan umurnya, ya. Jangan ragu ya, kecuali kalau lagi sakit ya. Kalau lagi sakit mau Down syndrome bukan ya jangan. Kita tunda, bukan kontraindikasi ya. Kita tunda imunisasinya sampai sehat dulu, bebas dari penyakit infeksi, bukan bebas dari penyakit yang lain. Itu aja mungkin jawaban saya. Baik, masih Dokter Ajeng dari Curug Kembar, ada satu lagi, Dok. Anak dengan keterlambatan tumbuh kembang dan tinggi badan ini. Dan TB, sorry. Anak dengan keterlambatan tumbuh kembang dan TB, apakah OAT bisa diberikan di puskesmas atau harus di rumah sakit? TB-nya TB yang mana? Kalau TB paru, silahkan teman-teman puskesmas lakukan pemberian OAT sesuai aturan.
Saya garis bawahi di sini pemberian OAT saya campur-campur aja lah ya. Nah, ada beberapa puskesmas, tolong ya teman-teman dokter di puskesmas dilihat programmer TB-nya. Ada yang memberikan OAT selang sehari pada bulan ketiga sampai bulan ke-6. Itu tolong ya, nggak ada di teorinya ya. Pemberian OAT setiap hari itu tambahan untuk program TB paru. Jadi keterlambatan tumbuh kembang yang harus dirujuk ke SPA-nya adalah keterlambatan perkembangannya. Kalau tidak bisa kan gini, kalau OAT, kalau TB paru silahkan di puskesmas. Kalau TB dengan komplikasi misalkan ke efusi pleura atau TB paru, TB kelenjar boleh di puskesmas. TB di luar itu harus dirujuk dulu ke SPA sampai dia stabil, baru nanti kita rujuk balik ke puskesmas. Itu yang harus dilakukan untuk TB. Untuk gangguan perkembangan, teman-teman punya buku SD IDTK. Di situ ada cara mendeteksinya bagaimana, kemudian teman-teman intervensi selama 2 minggu sesuai dengan petunjuk yang ada di buku itu. Kalau tidak ada perbaikan, teman-teman rujuk ke SPA. Jadi ini ada dua sisi yang berbeda. Ya, jadi mana yang harus dirujuk kalau gangguan perkembangan 2 minggu tidak ada perbaikan setelah diintervensi sama teman-teman di puskesmas silakan rujuk. Tapi kalau untuk TB paru, TB kelenjar, mau dia dengan gangguan perkembangan ataupun tidak, silakan diberikan di puskesmas. Kecuali kalau TB di luar itu boleh dirujuk ke SPA, nanti sudah stabil baru kita kembalikan ke puskesmas. Itu jawaban saya, Bu Laila. Baik dok, semoga dokter Ajeng ya, tadi yang pertanyaan nomor 1, 2-nya terjawab semua dan bisa mewakili. Ini masih ada lagi dok dari dokter Ane dari Cikembar. Izin bertanya untuk vaksin COVID-19 pada remaja dengan Down syndrome dan dengan autis, apakah boleh diberikan? Oh ini ke vaksin dok. Boleh. Iya. Jawabannya juga Ini boleh boleh vaksin. ya, tapi Sinovac ya. Sinovac ya dok. Boleh Sinovac karena Sinovac relatif lebih aman dibandingkan dengan Pfizer maupun Moderna. Karena Sinovac itu kan jenisnya yang sudah mati ya kumannya. Bukan nggak boleh Pfizer, bukan nggak boleh Moderna, tapi risikonya lebih besar lagi. Itu aja. Kecuali ya kalau anak ini mau umroh atau mau jalan-jalan ke mana, ya mau nggak mau harus di Pfizer dulu ya. Tapi kalau hanya tinggal di Indonesia saja, Sinovac saja aman. Yang penting pada saat pemberian imunisasi tidak sedang sakit infeksi. Itu aja. Boleh ya? Boleh ya dokter Ane ya. Karena memang beliau yang hadir adalah juga salah satu wakil ketua tim Satgas vaksin. Jadi boleh ini ditanyakan juga. Ada lagi yang masih ingin bertanya? Boleh secara langsung? Bu Aisyah mau bertanya? Ada Bu Aisyah? Oh, mangga dipersilakan. Ya, terima kasih izin bertanya dok. Saya dari Puskesmas Waluran. Beberapa bulan terakhir kan ya vaksin BCG sempat tidak ada ya. Ada. Jadi ya banyak bayi-bayi yang sudah lewat 3 bulan, bahkan ada yang 6 bulan, 7 bulan belum dapat vaksinasi BCG. Nah, kan untuk yang bayi di atas 3 bulan itu katanya harus mantok dulu dok ya kalau belum diketahui dia kena TB atau enggak. Nah, itu masalahnya kalau untuk sebanyak ini bayi-bayi di puskesmas kami harus melakukan tes itu ya emang cukup ini juga sulit juga ya kalau untuk di puskesmas. Untuk jangankan untuk ke rumah sakit kan harus dilakukan di rumah sakit kan katanya dok ya. Jadi bagaimana solusinya dok gitu? Apa emang harus dilakukan mantok tes semua atau gimana dok gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bicara buku harus dilakukan mantuk tes dulu. Ya, mantuk tes memang sangat terbatas adanya di rumah sakit dan saya sendiri di Sekarwangi hanya melakukan hari Selasa saja. Kenapa hanya 1 hari? Karena satu file itu harganya hampir 2 juta dan umurnya hanya 24 jam. Jadi tidak bisa dibesokkan. Gitu. Nah, padahal kan satu file itu efektif buat 9-10 orang.
dan harganya cukup mahal. Belum lagi dari Waluran ke Jampang Kulon mungkin ya, ke rumah sakit Jampang Kulon itu juga bukan perjalanan yang mudah. Iya, betul, Dok. Jadi saya suka jadi rada bangor sedikit. Ini mah rahasia ya, rahasia yang saya umumkan. Nah, jadi gini, teorinya kalau kita balik lagi ke imunisasi BCG. Imunisasi BCG diberikan secara intrakutan. Nah, secara normal dia akan memberikan reaksi kemerahan di tempat suntikan sekitar 1 sampai 2 minggu setelah itu. Kenapa begitu? Karena BCG itu dilepaskan dengan sangat lambat ke peredaran darah. Nah, udah sekitar seminggu sampai 2 minggu, baru tuh si limfosit segala macam akan mendatangi lokasi penyuntikan sehingga timbullah reaksi radang. Itu terjadi kalau limfosit kita, sel darah kita belum mengenali kuman TBC. Jadi belum ada kuman TBC di badan kita. Seminggu sampai 2 minggu setelah penyuntikan baru di tempat penyuntikannya itu merah. Nah, makin lama makin merah. Kemudian sekitar sudah sebulan setengah jadi ada nanahnya, pecah, kering, 3 bulan baru dia menjadi scar. Itu normalnya seperti itu. Apa akibatnya kalau di BCG tapi badan kita sebetulnya udah kena penyakit TBC, udah kemasukan kuman. Maka reaksi merah tadi yang seharusnya 1 sampai 2 minggu setelah penyuntikan, ini hanya dalam 2-3 hari sudah jadi merah. Nah, 2-3 hari. Jadi kalau kita mem-BCG 2-3 hari sudah merah di bekas suntikan, artinya badan anak ini sudah kemasukan kuman TBC. Kalau sudah begitu OAT aja gitu. Sebetulnya mah ini mah dukun ya. Nggak ada di buku tapi ini diizinkan. Jadi namanya ini BCG sekalian misalkan sama ibu sekarang di BCG 2-3 hari jadi merah. Berarti itu sudah masukkan kuman. Boleh dirujuk, boleh langsung kasih OAT. Tapi kalau nggak ada reaksi merahnya baru ada 2 minggu kemudian berarti Normal. dia belum sakit TBC, berarti aman. Tapi tentu saja karena ini boleh dilakukan hanya dalam kondisi darurat, tidak ada mantuknya, jauh menolak rujuk untuk mantuk, harus ada informed consent, ya harus ada penjelasan bahwa ini seharusnya dimantuk, mangga dimantuknya kemana. Kalau nantuknya negatif baru boleh diberikan BCG. Kalau misalnya menolak mantuk, nah kita kasih alternatif yang kedua. Alternatifnya ya seperti tadi, tetap di BCG. Kalau merah dalam 2-3 hari, itu berarti sama dengan mantuk positif. Berarti kita langsung OAT. Tapi kalau merahnya 1 sampai 2 minggu kemudian, berarti belum kena TBC. Gitu mungkin alternatifnya. Tapi itu off the record ya, nggak ada di buku. Ya, bagaimana Bu Aisyah? Ya, jelas Dok. Terima kasih. Mungkin nanti ada lagi Bu Aisyah? Mumpung dari Waluran kan jauh ke Sukabumi, jadi boleh konsul langsung. cukup. Ya, terima Cukup? kasih. Baik. Terima kasih Bu Aisyah atas pertanyaan langsungnya. Kami persilahkan kembali. Ada yang ingin bertanya langsung? Bapak, Ibu, dokter, teman-teman sejawat yang lain dipersilahkan. Nggak ada, kita pulang. Jadi sudah ini Dok. Dokter sudah siap-siap. Kan udah kalau tidak ada yang bertanya, segera pulang nih. Ya, baik rekan-rekan, silahkan. Masih ada yang ingin bertanya? Boleh langsung sekarang. Kolom chat sudah selesai nih. Mangga, yang Bu Bidan yang lain? Ini kami mengundang rekan-rekan bidan desa juga, Dok, sebenarnya. Ayo dipersilahkan, mangga. Bu Susi mau bertanya? Tidak usah malu-malu ya. Nggak akan dinilai. Dokter Eni sekarang tidak menilai. Lagi nggak nguji.
Iya, tidak menilai, dipersilakan. Wah, sepertinya sudah ada panggilan alam. Ya, baik Dok, sepertinya ini rekan-rekan sudah paham semua. Semoga, kita harapannya semoga teman-teman bisa memahami materi yang tadi disampaikan oleh Dr. Eni terkait ini sangat penting sekali masalahnya. Sebenarnya kemarin Dr. Eni menyampaikan juga, banyak juga teman-teman bidan khususnya merujuk dengan penulisan buku KIA yang masih belum tertata ataupun belum sesuai. Bukan hanya tertata tapi belum sesuai. Jadi ini boleh menanyakan karena tadi beliau juga menyampaikan tentang bagaimana ngisi di KMS ya. Jadi kalau toh sekarang sudah tidak bertanya lagi, artinya harapannya rekan-rekan benar-benar sudah paham. Mangga masih diberikan waktu nih untuk bertanya. Ada yang mau langsung? Cukup? Waktu jam yang rawan ya, semoga tidak mengurangi nih nikmat kita berbagi, nikmat kita untuk belajar. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, untuk minta ini Dok, untuk closing penutup kalimatnya untuk penyemangat rekan-rekan kita di lapangan, disilahkan Dok. Ih, kenapa saya lagi? Saya kembalikan lagi sebelum ada closing penutupnya. Be a good Muslim. Itu aja satu. Kita sudah dikasih amanah ilmu, kita sudah dikasih nikmat ilmu, amanah saya cuma satu, amalkanlah ilmu itu dengan baik, karena suatu saat kita akan dihisab untuk apa ilmu itu diberikan kepada kita. Itu aja Luar dari saya. biasa. Tepuk tangan virtual dari jauh. Luar biasa, betul Dok. Ilmu tidak akan berkurang sama sekali untuk kita bagikan ya, kita memberikan kepada orang lain, tidak akan terputus seperti itu aja ya. Jadi sebagai amal jariah kita juga untuk memberikan sering-sering menyampaikan. Dan tadi ya Dok, mewakili mungkin berapa banyak bayi-bayi yang sudah kita selamatkan dengan apa yang kita berikan. Itu adalah hal yang luar biasa. Siapa tahu senyum mereka, doa mereka menjadi amal jariah kita juga, dan nantinya tadi kalau kita dihisab ya Dok, aduh itu berat banget. Ya, jadi kita sudah melaksanakan tugas kita secara baik. Mungkin itu saja. Terima kasih Dr. Eni yang telah menyempatkan waktu untuk bergabung dengan kami panitia Seksi Kesga Gizi untuk di virtual kali ini. Semoga tetap menjadi tadi kami juga menyampaikan bahwa semoga ini menjadi amal jariah untuk dokter dan semangat bagi kami semua di lapangan. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator. Juga kepada narasumber yang begitu selalu bersemangat berbagi ilmu untuk kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak Bu Dokter sudah berkenan. Jangan bosan-bosan jikalau nanti suatu saat kami repotkan kembali untuk bergabung berbagi ilmu lagi. Baik, Bu Kasih, punten, masih bergabung? Oh, karena Bu Kasih masih ada kegiatan di tempat lain, mungkin acara selanjutnya yaitu penutupan. Penutupan ini akan disampaikan oleh Bu Lailia Fathul Jannah SSIT MKM. Pada Bu Lailia disilahkan. Baik, kembali lagi. Semoga tidak bosan-bosannya rekan-rekan semuanya. Karena tadi Bu Kepala Seksi dan Bapak Kepala Bidang sudah menyampaikan bahwa kalau Bapak Kepala Bidang sekarang ada pertemuan di Bapeda dan beliau ada di depan, jadi tidak memungkinkan untuk menutup kegiatan, sedangkan Ibu Kepala Seksi sedang perjalanan sehingga juga tidak memungkinkan untuk menutup kegiatan.
Kami panitia mohon undur diri. Terima kasih atas kesediaan rekan-rekan bergabung. Semoga kita bisa bertemu lagi dan berkumpul lagi. Ya. Suasananya semoga segera bisa sering offline ataupun online pun tidak masalah. Kita tidak ada bosan-bosannya untuk berbagi hal yang baik. Baik, mungkin itu saja yang dari kami. Mohon diri, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan semoga ini menjadi hal yang baik buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya boleh sesi foto bersama. Mangga silahkan untuk sesi terakhir untuk dibuka kameranya. Ya, ini panitianya nempel. Baik, untuk slide pertama, sebentar saya foto dulu. Mangga lihat kamera. Baik, 1, 2, 3. Kapoto tuhnya habis. Kapoto, Dok. Yang slide kedua. Dicabut ya, Dok. Rekan-rekan dipersilahkan dibuka. Kita nggak tahu ya ada di slide berapa, tapi tetap tersenyum. Ya, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Nanti yang pengen tahu fotonya bisa minta dari Ibu Pitko ya. 1, 2, 3. Slide terakhir, ada 4 slide. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk semuanya. Selamat istirahat. Untuk semuanya, izin daftar hadir, Bapak Ibu yang hadir di sini, mohon yang belum mengisi daftar hadir, dipersilakan untuk mengisi. Kami tunggu, kami akan segera 5 menit lagi akan menutup link Zoom ini. Terima kasih.